Pernahkah Anda menghela napas panjang saat bercermin di pagi hari akhir-akhir ini? Saya yakin banyak dari Anda yang merasa hati menjadi berat setiap kali melihat flek hitam dan noda penuaan yang semakin bertambah di wajah. Nama saya Dr. Eko Nugroho. Sebagai seorang dokter spesialis kulit yang telah berhadapan dengan banyak pasien selama 40 tahun ini, saya menginjak usia 75 tahun. Dulu wajah saya pun dipenuhi dengan noda-noda penuaan yang tak terhitung jumlahnya. Gelar saya sebagai dokter justru membuat saya merasa malu karena dahi pipi hingga hidung saya penuh dengan hiperpigmentasi. Perubahan besar pada kulit saya terjadi terutama karena pengalaman saya 30 tahun yang lalu saat berpartisipasi sebagai relawan medis di Afrika. Setelah 6 bulan terus-menerus terpapar sinar ultraviolet yang menyengat saat kembali ke tanah air, seluruh wajah saya tertutup bercak-bercak seperti motif macan tutul. Setiap kali pasien di ruang periksa melihat wajah saya dengan ekspresi terkejut, hati saya terasa sakit. Saya bisa merasakan dengan jelas pikiran mereka, dia dokter tapi kenapa kulitnya sendiri tidak bisa dirawat? Suatu hari seorang nenek bertanya langsung kepada saya, "Pak dokter, kenapa wajah Bapak kotor sekali?" Saat itu rasanya saya ingin ada lubang untuk menyembunyikan diri. Bahkan rekan-rekan sesama dokter pun mulai menyindir dengan nada bercanda, "Hei Eko, sepertinya kamu harus mulai merawat kulitmu dengan benar." Saat itulah saya akhirnya sadar, tidak peduli seberapa mahal perawatan yang dijalani, jika penyebab utama di dalam kulit tidak diperbaiki, kita tidak akan mendapatkan hasil yang permanen. Saya sudah mencoba perawatan laser, saya terus mengoleskan krim pemutih yang harganya jutaan rupiah. Namun efeknya hanya sementara. Tak lama kemudian noda itu kembali lagi. Meskipun pengobatan diulang berkali-kali, hasilnya tetap sama saja. Penemuan metode alami. Akhirnya, pencarian saya berujung pada metode yang menggunakan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di rumah. Jujur saja awalnya saya setengah percaya, setengah tidak. Apakah bahan-bahan dapur benar-benar bisa memberikan efek yang setara dengan perawatan medis? Namun setelah mencobanya sendiri, perubahan nyata mulai terlihat setelah 3 minggu. Ketika 6 minggu berlalu, warna kulit saya menjadi begitu cerah hingga rekan-rekan saya bertanya, "Apakah kamu baru saja melakukan perawatan khusus?" Di sini saya ingin menyampaikan satu hal penting. Jika Anda menutup video ini tanpa menontonnya sampai selesai, Anda mungkin akan terus diganggu oleh flek hitam dan melasma selamanya. Saya akan membagikan rahasia yang telah saya teliti selama 30 tahun dan telah saya buktikan sendiri khasiatnya tanpa menyembunyikan apapun. Kuncinya adalah cuka apel dan tomat. Asam asetat yang terkandung dalam cuka apel dengan lembut mengangkat sel kulit mati yang tua, sementara likopen dalam tomat memiliki kekuatan untuk memperbaiki pigmentasi. Dengan menggabungkan keduanya, efek sinergisnya membuat noda dan flek hitam memudar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dan yang paling menggembirakan adalah hampir tidak ada kekhawatiran soal efek samping. Karena tidak menggunakan bahan kimia, metode ini aman digunakan bahkan bagi mereka yang memiliki kulit sensitif. Saya akan menjelaskan metode yang saya lakukan ini satu persatu dengan teliti. Memahami penyebab sebenarnya. Pertama-tama, mari kita mulai dengan memahami penyebab sebenarnya, mengapa noda dan flek hitam muncul. Banyak orang menyerah dan berpikir ini karena faktor usia, mau bagaimana lagi, tetapi itu adalah kesalahan besar. Penyebab terbesarnya sebenarnya adalah sel bernama melanosit di dalam kulit yang menjadi terlalu aktif. Selanjutnya di bagian berikutnya saya juga akan menjelaskan jebakan pengobatan tradisional yang berbahaya dan metode penanganan yang salah, namun banyak beredar di internet. Terlalu banyak orang yang justru merusak kulit mereka karena perawatan yang salah. Setelah itu saya akan menjelaskan secara rinci tentang efek ilmiah dari bahan alami ini, cara pembuatannya yang benar, serta keseimbangan takarannya. Jika bagian ini salah bahan, sebagus apapun tidak akan memberikan hasil. Selain itu, saya juga telah merangkum kisah pengalaman mereka yang benar-benar sembuh dan metode perawatan tambahan agar efeknya bertahan lama. Di paruh kedua, video saya akan membahas secara mendalam tentang hubungan erat antara perubahan keseimbangan hormon dan penuaan kulit. Mungkin ada yang ragu, benarkah hal sesederhana itu bisa efektif? Tapi tenang saja. Saya memiliki pengalaman menghadapi ribuan pasien selama 30 tahun ini dan telah memberikan hasil nyata. Dengan harapan, video dari saluran energi usia emas ini dapat menjadi titik akhir dari masalah kulit Anda. Mari kita masuk ke pembahasan utamanya. Jangan lupa untuk menekan tombol
subscribe berlangganan, dan like sekarang juga. Fakta medis mengapa flek muncul selama lebih dari 40 tahun meneliti kulit saya sampai pada fakta yang mengejutkan. Penyebab noda dan flek hitam ternyata sangat berbeda dari apa yang dipikirkan banyak orang. Mari saya sampaikan kebenaran yang paling mengejutkan terlebih dahulu. Di kedalaman kulit kita terdapat sel khusus yang bisa disebut sebagai pabrik melanin, itulah melanosit. Dalam kondisi sehat, melanosit ini memproduksi melanin dalam jumlah yang tepat sesuai kebutuhan harian. Namun ketika kondisi tertentu terpenuhi, pabrik ini mulai memproduksi melanin secara berlebihan layaknya mesin yang rusak dan mengamuk. Penyebab terbesarnya adalah sinar ultraviolet UV. Namun ada poin penting yang tidak boleh disalahartikan. Flek hitam tidak muncul hanya karena Anda terkena sinar matahari. Masalah sebenarnya terjadi ketika daya pertahanan kulit menurun. Saat masih muda, kulit memiliki kemampuan memperbaiki diri meskipun terkena sinar UV, namun seiring bertambahnya usia, kemampuan pemulihan itu perlahan menurun. Akibatnya, kerusakan harian menumpuk dan suatu hari tiba-tiba muncul ke permukaan sebagai noda atau flek. Selanjutnya, perubahan keseimbangan hormon yang drastis juga menjadi penyebab besar, terutama pada wanita saat memasuki masa menopause, sekresi estrogen menurun drastis. Akibatnya, kontrol terhadap melanosit menjadi hilang dan sel-sel ini mengamuk seperti pasukan yang kehilangan komandan memproduksi melanin dalam jumlah besar. Faktor lain yang sering terabaikan adalah reaksi peradangan yang terjadi di dalam kulit. Ketika terjadi masalah pada kulit seperti luka kecil atau jerawat, tubuh bekerja untuk memperbaiki bagian tersebut. Zat peradangan yang disekresikan dalam proses tersebut merangsang melanosit dan menyebabkan hiperpigmentasi. Dan banyak orang yang tidak tahu tentang pengaruh stres. Ketika merasakan stres kronis, hormon yang disebut kortisol disekresikan secara berlebihan. Kortisol ini mengaktifkan melanosit dan memperparah flek hitam. Inilah sebabnya mengapa wajah terlihat kusam dan gelap saat stres berkepanjangan. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah perubahan siklus pergantian kulit turnover. Saat muda, kulit kita terlahir kembali setiap 28 hari, tetapi setelah melewati usia 50 tahun, siklus itu memanjang menjadi 41 hingga lebih dari 60 hari. Akibatnya, sel-sel tua yang mengandung pigmen tetap berada di permukaan kulit, selamanya membuat noda semakin terlihat jelas. Selain itu, ada juga penyebab tersembunyi, yaitu sirkulasi darah yang buruk. Seiring bertambahnya usia, fungsi pembuluh darah kapiler menurun sehingga oksigen dan nutrisi yang cukup tidak sampai ke kulit. Hal ini menyebabkan metabolisme melambat, kotoran menumpuk, dan kita jatuh ke dalam lingkaran setan di mana pigmentasi semakin parah. Dan yang sering terlewatkan adalah perubahan keseimbangan pH kulit. Kulit yang sehat bersifat sedikit asam weakly acidic, tetapi seiring bertambahnya usia, kulit cenderung berubah menjadi basa alkaline. Lingkungan basa ini justru semakin mendorong kerja melanosit yang berlebihan. Berbagai faktor inilah yang saling berkaitan dan melahirkan noda serta flek hitam. Itulah sebabnya mengoleskan krim pemutih yang dijual di pasaran saja tidak akan menjadi solusi mendasar. Inilah alasan mengapa saya berulang kali menekankannya. Jika penyebabnya tidak diketahui, pengobatan sebagus apapun pasti akan membuat flek itu kambuh lagi. Teori yang baru saja saya sampaikan adalah inti dari teori pengobatan flek yang saya simpulkan selama 30 tahun. Bahaya pengobatan rumahan yang salah. Namun dunia ini penuh dengan pengobatan tradisional yang salah. Metode berbahaya seperti mengoleskan lemon ke wajah atau menggosok wajah dengan soda kue baking soda menyebar luas di internet dengan santainya. Izinkan saya menceritakan kasus paling mengejutkan yang pernah saya tangani. Tahun lalu seorang wanita datang ke klinik saya sambil menangis. Seluruh wajahnya merah bengkak bahkan sampai melepuh. Ketika ditanya penyebabnya, ternyata dia telah menggunakan masker lemon setiap hari selama 2 minggu. Asam sitrat dalam lemon membakar kulitnya dan ditambah dengan paparan sinar matahari terjadi reaksi fototoksik yang menyebabkan luka bakar kimia. Pengobatannya memakan waktu 6 bulan dan akhirnya meninggalkan bekas luka. Dia berniat menghilangkan flek tapi malah menciptakan kerusakan seumur hidup. Ada juga orang lain yang menggosok wajahnya dengan soda kue setiap hari sehingga permukaan kulitnya menjadi rusak parah, kasar seperti di amplas pelindung kulit, skin barrier hancur dan bahkan memicu infeksi bakteri. Saya ingin Anda memahami dengan benar mengapa pengobatan tradisional semacam ini berbahaya. Pertama, konsentrasi yang tidak terukur. Misalnya pH jus lemon sekitar 2.0 yang merupakan asam kuat.
Jika asam sekuat ini dioleskan langsung ke kulit, tentu saja akan menyebabkan luka bakar kimia. Kedua kondisi kulit individu diabaikan sama sekali. Hanya karena seseorang cocok bukan berarti aman untuk semua orang. Terutama kulit lansia sangatlah sensitif. Ketiga, merekomendasikan penggunaan yang salah. Contohnya metode mengoleskan parutan kentang. Kentang mengandung racun bernama solanin, terutama pada bagian yang bertunas atau berwarna hijau, konsentrasinya tinggi. Yang lebih berbahaya dari pengobatan tradisional ini adalah tidak adanya dasar ilmiah sama sekali. Hampir semuanya hanya berdasarkan pengalaman ambigu, katanya si Manjur. Informasi ini menyebar secara tidak bertanggung jawab tanpa verifikasi medis. Di antara semua itu, yang paling mengejutkan saya adalah metode mengoleskan pasta gigi odol ke wajah. Pasta gigi mengandung surfaktan dan bahan abrasif yang jika bersentuhan langsung dengan kulit akan menyebabkan iritasi kuat dan peradangan. Bukannya flek hilang, malah memicu kulit kasar dan dermatitis. Masker mentimun juga sering terdengar, tetapi ini hanya memberikan sensasi dingin dan lembab, sementara sama sekali tidak memiliki efek memperbaiki pigmentasi. Yang lebih serius adalah membuang waktu berharga untuk perawatan yang salah ini. Flek dan noda akan semakin dalam dan menetap semakin lama waktu berlalu. Padahal jika dirawat dengan benar sejak dini bisa mudah diperbaiki, namun karena terus menggunakan cara yang salah, kondisinya memburuk hingga ke tahap yang tidak bisa diperbaiki lagi. Oleh karena itu, berhentilah melakukan pengobatan tradisional yang berbahaya ini sekarang juga. Jika diteruskan, Anda mungkin akan menanggung kerusakan kulit yang serius di masa depan. Resep rahasia cuka apel dan tomat metode yang akan saya sampaikan ini berbeda dari informasi tak berdasar tersebut. Semua bahan yang digunakan telah terbukti secara medis efektivitasnya dan digunakan dalam konsentrasi yang aman. Sebelum Anda merusak kulit karena termakan rumor internet, mohon pelajari pengetahuan yang benar di sini. Nah, tibalah saatnya untuk mengungkapkan rahasia bahan alami yang benar-benar ampuh. Ceritanya bermula 30 tahun lalu saat saya mengalami kejadian di Afrika. Para lansia di sana, meskipun sudah berusia di atas 70 tahun, memiliki flek dan noda yang sangat sedikit. Awalnya saya kira itu faktor genetik, tetapi setelah diamati lebih teliti ada kebiasaan khusus di sana. Mereka setiap hari mengoleskan campuran buah tertentu dan cairan fermentasi ke wajah mereka. Saya menganalisis kebiasaan itu secara ilmiah, dan akhirnya menemukan bahwa kombinasi cuka apel dan tomat adalah yang paling efektif. Asam asetat yang terkandung dalam cuka apel lebih kuat dari yang kita bayangkan. pH-nya sekitar 2,4 hingga 3,4, dan lingkungan asam yang moderat ini dengan lembut mengurai kotoran yang menumpuk di lapisan kulit mati yang tua. Prinsipnya sama seperti menuangkan cuka pada besi berkarat di mana karatnya akan rontok secara alami. Yang lebih mengejutkan lagi, asam asetat memiliki efek menekan kerja berlebihan sel melanin. Dengan memperlambat kerja enzim tirosinase yang memproduksi melanin ini mencegah pigmentasi baru. Di sisi lain, likopen dalam tomat memberikan efek pada dimensi yang berbeda. Likopen memiliki efek antioksidan yang 2 kali lebih kuat dari beta-karoten yang terkenal itu. Komponen ini menghilangkan radikal bebas oksigen aktif di dalam kulit dan menekan amukan melanosit. Jika radikal bebas berkurang, reaksi peradangan mereda, dan pigmentasi pun membaik secara alami. Selain itu, vitamin C yang melimpah dalam tomat mendorong pembentukan kolagen. Dengan terbentuknya kolagen baru, kecepatan regenerasi kulit meningkat, dan sel-sel yang rusak akan terus diganti dengan yang baru. Hasilnya, flek dan noda perlahan memudar. Dan yang terpenting adalah efek sinergis yang lahir saat kedua bahan ini digabungkan. Di bawah lingkungan asam dari cuka apel, tingkat penyerapan likopen tomat melonjak hingga lebih dari 3 kali lipat. Selain itu, kandungan air dalam tomat meredakan iritasi cuka sehingga lebih mudah digunakan oleh orang berkulit sensitif. Karena dasar ilmiah inilah, belakangan ini banyak produsen kosmetik yang memperhatikan kombinasi ini dan melakukan penelitian. Namun, produk yang dijual di pasaran seringkali memiliki konsentrasi yang terlalu rendah atau tercampur dengan bahan kimia lain sehingga sulit mendapatkan hasil yang maksimal. Produk pasaran sering mencampur berbagai bahan yang akibatnya justru mengurangi efek yang diharapkan secara signifikan. Itulah sebabnya metode yang saya praktekkan di rumah selalu berdasarkan pada pembuatan sendiri dari bahan mentah. Cara itu memberikan efek yang jauh lebih tinggi. Cara pembuatan dan takaran emas.
Di sini saya akan menyampaikan rasio emas yang saya temukan setelah melakukan eksperimen tak terhitung jumlahnya. Rasio itu adalah 2 bagian cuka apel berbanding 1 bagian jus tomat. Keseimbangan inilah yang paling optimal untuk meminimalkan iritasi pada kulit sekaligus mendapatkan efek maksimal. Mematuhi rasio ini bisa dibilang menentukan keberhasilan atau kegagalan perbaikan flek Anda. Yang perlu diperhatikan secara khusus adalah jenis tomat yang digunakan. Daripada tomat ukuran besar biasa, tomat ceri atau tomat mini lebih cocok. Alasannya varietas ini memiliki kandungan likopen 2 hingga 3 kali lebih tinggi. Saya menjelaskannya berulang kali karena poin ini sangat penting. Jika salah rasio atau menggunakan tomat yang tidak tepat, bukannya efektif malah berisiko mengiritasi kulit. Adanya pengetahuan yang benar atau tidak itu saja sudah menciptakan perbedaan hasil yang besar. Cara pembuatan berikut ini adalah resep spesial yang saya sempurnakan selama 30 tahun, penelitian yang tidak akan Anda dengar di tempat lain. Bahan-bahan cuka apel pastikan memilih yang organik. Cuka biasa di pasaran mengandung bahan kimia tambahan yang mungkin terlalu keras untuk kulit. Cuka apel organik bisa didapatkan dengan mudah di supermarket dan harganya tidak terlalu mahal, sekitar puluhan ribu hingga 100.000 rupiah. Tomat, jangan pilih yang terlalu matang, tapi pilihlah yang tingkat kematangannya sekitar 80%. Tomat yang terlalu matang justru kandungan likopennya menurun. Pilihlah yang saat disentuh masih terasa sedikit keras. Itu yang ideal, langkah pembuatan tahap 1 persiapan tomat. Cuci bersih tomat, lalu celupkan ke dalam air mendidih selama sekitar 30 detik. Setelah itu, segera pindahkan ke air dingin dan kupas kulitnya dengan hati-hati. Kulit tomat kadang mengandung komponen yang bisa memicu reaksi alergi, jadi jangan lewatkan proses ini. Setelah dikupas parut halus atau lebih baik lagi gunakan blender sampai lembut. Semakin halus partikelnya, semakin tinggi tingkat penyerapannya ke kulit. Setelah itu saring menggunakan kain bersih atau kasa untuk mengambil sari air tomat murni saja, buang semua serat dan ampasnya. Tahap 2, pencampuran dengan cuka apel. Siapkan mangkuk kaca, masukkan sari tomat terlebih dahulu, kemudian tuangkan cuka apel sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan. Urutannya sangat penting. Jika cuka dimasukkan dulu, baru tomat bisa timbul buih dan komponen aktifnya mungkin rusak. Ingat sari tomat dulu baru cuka apel. Setelah tercampur rata, diamkan selama 10 menit agar kandungannya stabil. Dalam proses ini, likopen dan asam asetat berikatan kuat, bersiap memberikan efek yang lebih dahsyat. Tahap 3, tes tempel patch test. Meskipun bahan alami reaksi alergi bisa terjadi pada beberapa orang. Oleskan sedikit campuran di bagian dalam lengan dan tunggu selama 15 menit. Jika muncul kemerahan atau gatal, segera bilas dan hentikan penggunaan. Jika tidak ada kelainan, barulah aman digunakan di wajah. Cara penggunaan. Berikut cara penggunaannya yang benar. Basahi kapas dengan cairan campuran tadi hingga benar-benar meresap. Tempelkan atau tekan-tekan lembut kapas tersebut pada bagian yang ada flek atau noda hitamnya. Jangan pernah menggosoknya dengan kasar. Menggosok justru memberi iritasi dan berisiko memperparah pigmentasi. Biarkan selama 5 hingga 10 menit. Mulailah dari 5 menit untuk awal, jika kulit sudah terbiasa perlahan tambah waktunya. Ini demi keamanan. Setelah waktu habis, bilas dengan air hangat, suam kuku secara lembut. Wajib. Setelah dibilas, segera gunakan pelembab. Kulit yang baru saja mengalami pengangkatan sel kulit mati sangat mudah kehilangan kelembapan. Oleskan krim pelembab yang biasa Anda gunakan dalam jumlah cukup untuk melindungi kulit. Frekuensi gunakan 3 kali seminggu. Jika dilakukan setiap hari justru bisa membebani kulit. Yang terpenting adalah konsistensi. Jika Anda rutin melakukannya selama 2 minggu, Anda pasti akan merasakan perubahan yang nyata. Tapi ingat, jangan melakukannya asal-asalan. Patuhi prosedur dan rasio yang saya sampaikan dengan tepat. Sedikit perbedaan saja bisa menghasilkan perbedaan besar. Kisah sukses nyata, mari saya perkenalkan perubahan menakjubkan dari orang-orang yang sudah mencobanya. Pertama, kasus Ibu Hartini, 78 tahun yang tinggal di Surabaya. Beliau menderita flek hitam selama lebih dari 20 tahun. Terutama di sisi kiri wajahnya ada flek hitam selebar telapak tangan, sehingga beliau selalu memakai topi lebar untuk menutupinya saat keluar rumah. Awalnya saat mendengar metode saya, beliau mengaku ragu.
Masa cuka dan tomat bisa menghilangkan flek, dokter bercanda ya, katanya tidak percaya. Namun karena segala cara mahal sudah dicoba tanpa hasil, beliau memulainya sebagai harapan terakhir. Minggu pertama tidak ada perubahan, malah terasa sedikit perih, dan beliau sempat ingin berhenti. Tapi saya minta, tolong coba setidaknya 2 minggu. Dan saat memasuki minggu kedua, perubahan mulai muncul. Garis tepi fleknya mulai memudar. Ibu Hartini jadi senang bercermin setiap hari. 1 bulan kemudian, fleknya memudar lebih dari setengahnya, hingga bisa tertutup bedak dengan sempurna. Selanjutnya, Bapak Santoso, 83 tahun dari kawasan industri Semarang, karena bekerja di proyek konstruksi bertahun-tahun saat muda, wajahnya penuh dengan noda hitam. Terutama dahi dan pipinya parah seperti macan tutul. Sudah umur 80 lebih, percuma saja pikirnya pasrah. Namun anaknya melihat video saya dan menyarankannya untuk mencoba. Mengejutkan 3 minggu kemudian, noda tebal di dahinya terlihat menipis secara kasat mata. Orang-orang di sekitarnya mulai menyapanya, Pak Santoso kok kelihatan lebih muda. Beliau sangat terkejut dan senang dan sampai sekarang masih melanjutkannya. Lalu ada kasus Ibu Yulia 74 tahun dari Medan. Kasusnya agak khusus karena beliau memiliki kulit yang sangat sensitif dan alergi terhadap hampir semua kosmetik. Karena itu beliau tidak berani mengobati fleknya selama bertahun-tahun. Beliau sangat cemas. Bagaimana kalau alergi beliau melakukan tes tempel sampai 3 kali sebelum akhirnya berani mulai? Mengejutkan. Meskipun kulitnya sangat sensitif, metode ini sama sekali tidak menimbulkan masalah. Justru kondisi kulitnya yang biasanya tidak stabil menjadi lebih tenang. Sekarang beliau malah rajin merekomendasikan metode ini ke teman-temannya. Terakhir kasus Bapak Budi 81 tahun dari Jakarta. Beliau mengidap diabetes sehingga luka di tubuhnya sangat sulit sembuh. Karena itu perawatan laser yang melukai kulit tidak mungkin dilakukan. Namun karena bahan alami aman, beliau memberanikan diri. 3 minggu kemudian tidak hanya fleknya tapi tekstur kulit wajahnya pun membaik secara nyata. Melihat keberhasilan ini membuat saya merasa sangat puas. Pesan saya, usia lanjut bukan alasan untuk menyerah. Jangan lewatkan kesempatan ini. Satu keputusan tepat hari ini bisa menjadi awal solusi masalah kulit Anda seumur hidup. Perawatan tambahan dari dalam tubuh. Sekarang saya akan membahas perawatan tambahan yang mutlak diperlukan. Perawatan luar sebagus apapun jika tidak didukung dari dalam tubuh, efeknya akan berkurang separuh. Makanan pendukung kolagen-kolagen tidak cukup hanya dengan dikonsumsi, tapi lingkungan tubuh harus siap untuk memproduksinya. Konsumsilah makanan kaya vitamin C setiap hari seperti kiwi dan brokoli. Kiwi mengandung vitamin C 2 kali lipat dari lemon dan tidak terlalu asam, jadi mudah dikonsumsi. Brokoli sebaiknya direbus sebentar agar penyerapannya maksimal. Selain itu, minumlah kaldu tulang sapi bone broth minimal 2 kali seminggu. Kaldu sapi mengandung kolagen alami, glukosamin, dan kondroitin yang melimpah. Saat merebus, tambahkan setetes cuka agar nutrisi dari tulang keluar lebih efisien. Menormalkan siklus pergantian kulit untuk memendekkan siklus yang melambat dari 28 hari menjadi 60 hari, perlu eksfoliasi ringan. Seminggu sekali pijat wajah dengan lembut, menggunakan handuk lembut dengan gerakan memutar. Ingat jangan digosok keras. Selain itu rendam kaki atau tangan di air hangat yang diberi segenggam garam kasar garam krosok selama 10 menit. Ini melancarkan peredaran darah dan mempercepat regenerasi kulit. Perlindungan sinar UV dari dalam, jangan hanya mengandalkan tabir surya sunscreen. Makanlah tomat yang dimasak setiap hari. Tomat yang dipanaskan meningkatkan penyerapan likopen hingga 5 kali lipat dibandingkan tomat mentah. Lebih bagus lagi jika ditumis dengan sedikit minyak zaitun. Minum juga teh hijau 3 cangkir sehari. Katekin dalam teh hijau menekan kerusakan DNA akibat sinar UV hingga 70%. Tapi minumlah 1 jam setelah makan, bukan tepat setelah makan. Hilangkan sumber peradangan. Peradangan kronis adalah penyebab terbesar memburuknya pigmentasi. Musuh terbesar dalam pola makan adalah gula dan tepung terigu. Kurangi sebisa mungkin, gantilah dengan biji-bijian utuh seperti beras merah dan kacang-kacangan. Makanlah ikan yang kaya omega 3 seperti ikan kembung sarden atau salem minimal 3 kali seminggu untuk meredakan peradangan. Tidur berkualitas pukul 10 malam hingga 2 pagi adalah golden time, di mana hormon pertumbuhan disekresikan paling banyak. Tidur nyenyak di jam ini memastikan regenerasi kulit berjalan baik.
Hentikan penggunaan HP 2 jam sebelum tidur. Cahaya biru blue light menghambat melatonin dan merusak kualitas tidur. Manajemen stres memicu hormon kortisol yang merangsang pabrik melanin. Biasakan berjalan kaki ringan 30 menit setiap hari. Jalan kaki adalah cara termudah menurunkan hormon stres. Lakukan juga pernapasan dalam tarik napas lewat hidung pelan-pelan lalu hembuskan lewat mulut selama 8 detik, ulangi 10 kali. Ini mengaktifkan saraf parasimpatis dan menenangkan tubuh. Hanya dengan perawatan dari dalam inilah metode tomat dan cuka apel tadi bisa bekerja maksimal. Tubuh yang sehat akan menghasilkan kulit yang cantik. Hubungan hormon dan penuaan kulit Anda juga harus tahu hubungan tersembunyi antara hormon dan flek. Jika tidak tahu fakta ini, perang melawan flek mungkin tidak akan pernah berakhir. Terutama bagi wanita saat menopause terjadi penurunan drastis hormon estrogen. Banyak yang mengira kulit rusak karena usia, padahal itu karena keseimbangan hormon yang berubah membuat melanosit mengamuk. Estrogen biasanya mengontrol produksi melanin seperti manajer pabrik yang mengatur produksi. Saat menopause manajer itu hilang, dan pabrik melanin berproduksi tanpa henti. Ditambah lagi dengan stres kortisol ini menjadi lingkaran setan. Contoh kasusnya adalah Ibu Ratna 72 tahun dari Bandung. Setelah menopause di awal 50-an, wajahnya tiba-tiba penuh flek hanya dalam setahun. Beliau mencoba kosmetik mahal tapi nihil hasil. Setelah saya jelaskan hubungan hormon, beliau baru mengerti. Pria pun tidak terkecuali. Setelah usia 50-an, hormon testosteron menurun. Testosteron menjaga ketebalan kulit. Saat kurang kulit menipis dan pertahanan terhadap sinar UV melemah sehingga flek mudah muncul. Contohnya Bapak Hendra 76 tahun dari Tangerang. Kulitnya bagus sampai usia 60, tapi memburuk drastis saat masuk 70, Setelah diperiksa, kadar testosteronnya sangat rendah. Setelah melakukan terapi hormon dan perawatan alami yang saya sarankan, kondisinya membaik drastis. Periksa juga hormon tiroid Anda. Jika fungsi tiroid menurun, metabolisme melambat, dan sel kulit mati yang berpigmen menumpuk, khusus wanita saya sarankan cek hormon di dokter kandungan. Bagi pria, cek testosteron di urologi. Kombinasi perawatan hormon dan perawatan alami kulit akan memberikan hasil sinergis yang besar. Penutup. Di usia 75 tahun ini, setiap pagi melihat cermin saya penuh rasa syukur. Mengingat diri saya yang putus asa di Afrika 30 tahun lalu, kulit saya sekarang terasa seperti keajaiban. Flek dan noda bukan sekadar masalah penampilan. Itu mempengaruhi kepercayaan diri dan kualitas hidup. Jika Anda takut bercermin dan malas bertemu orang, hidup Anda akan menyusut. Saya yakin setiap orang berhak tampil cantik dan percaya diri tanpa memandang usia. Siapapun bisa mendapatkan kulit sehat dan cerah. Jadi tolong jangan menyerah. Mulailah dari hal kecil hari ini. Cuka apel dan tomat sangat mudah didapat di supermarket dan murah. Namun efeknya bisa setara dengan perawatan jutaan rupiah. Syaratnya hanya satu, konsistensi. Jangan berhenti hanya karena tidak ada hasil dalam 1,2 hari. Lakukan minimal 1 bulan. Pasti ada perubahan. Awalnya tekstur kulit melembut lalu perlahan cerah. Dalam 2 minggu garis tepi flek memudar. Setelah sebulan perbaikan yang jelas akan terlihat. Dan yang terbaik ini aman. Tanpa bahan kimia, cocok untuk kulit sensitif dan segala usia. Lakukan juga perawatan tambahan yang saya sebutkan tadi, makan pendukung kolagen tidur, cukup olahraga ringan, dan kelola stres. Saya Dr. Eko Nugroho dari saluran energi usia emas, berharap Anda bisa menikmati masa tua yang sehat dan indah. Saya percaya hari-hari Anda bersedih karena flek hitam akan segera menjadi kenangan belaka. Mulai sekarang, nikmatilah setiap hari dengan senyum penuh percaya diri. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawabnya. Dan jika Anda merasakan perubahan dengan metode ini, tolong bagikan kisah sukses Anda di komentar agar menjadi penyemangat bagi orang lain. Jika video ini bermanfaat, mohon tekan tombol like dan subscribe. Tolong bagikan share video ini agar informasi penting ini sampai ke orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih.